Perkenalkan, nama saya Yogi Irawan dari Universitas Bina Insan dengan NIM 22020201440 dengan tugas pengenalan pola UTS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang logistic regression. Jadi, apa itu logistic regression? Jadi, logistic regression adalah salah satu teknik statistik yang sering digunakan dalam pengenalan pola dan pembelajaran mesin untuk memodelkan hubungan antara sebuah variabel independen atau beberapa variabel independen dan sebuah variabel dependen biner, misalnya benar atau salah, sukses atau gagal. Teknik ini sangat berguna dalam situasi di mana hasil yang diprediksi adalah dalam dua kategori. Ciri utama logistic regression itu apa? Cirinya adalah output berbentuk probabilitas, yaitu logistic regression menghasilkan nilai probabilitas yang berbeda, di antaranya 0 dan 1. Berikutnya adalah transforms nonlinear. Jadi logistic regression menggunakan fungsi logit atau sigmoid untuk mengubah output linear menjadi nilai probabilitas. Model untuk data kategorial digunakan untuk memprediksi kategori seperti ya, tidak, sukses, gagal, atau kelas lain yang bersifat nominal atau ordinal. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah logistic regression sederhana, memudahkan diimplementasikan, dan cepat. Ini juga bermanfaat, memberikan hasil interpretasi probabilitas yang bermanfaat dan dapat bekerja dengan baik pada dataset kecil hingga menengah. Kurangnya adalah tidak cocok untuk data yang memiliki hubungan nonlinear yang kompleks dan sensitif terhadap outlier. Berikutnya adalah contoh aplikasinya. Contoh aplikasinya adalah seperti diagnosis medis, memprediksi apakah pasien menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau tidak. Pendeteksian spam, mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan. Ketiga adalah analisis risiko kredit, jadi menentukan apakah pinjaman gagal bayar atau tidak. Baiklah, di sini saya akan menampilkan contoh programnya. Oke, di sini saya akan menggunakan data diabetes. Jadi di sini ada jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, presentasi, diabetes, dan umur keluaran. Oke, baik, ini adalah kodenya. Yang pertama adalah memasukkan library. Jadi untuk bisa jalan program ini kita memasukkan library Python-nya ya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk library Python yang pertama untuk jalan program adalah NumPy. Jadi NumPy itu digunakan untuk operasi matematika dan array multidimensi. Yang berikutnya adalah Matplotlib. Matplotlib adalah digunakan untuk membuat grafik dan visual data. Jadi Matplotlib itu difungsikan untuk membuat grafisnya. Yang berikutnya adalah Pandas. Pandas itu untuk memanipulasi dan analisis data dalam bentuk stable. Oke, kode berikutnya adalah memasukkan dataset. Jadi dataset kita tadi adalah diabetes. Ya, diabetes ini datanya. Jadi kita masukkan dulu. Kode ini adalah membaca. Jadi kode dataset pd.read csv ini adalah membaca data diabetes tadi. Oke, berikutnya adalah memilih fitur dan target. Memilih fitur dan target. Jadi di sini ada kode x dataset drop luaran x1. Jadi dataset drop luaran x1 itu adalah menghapus kolom luaran dari dataset sehingga x berisikan semua fitur kecuali luaran. Jadi menghapus luarannya. Oke, yang berikutnya adalah y dataset luaran. Jadi y dataset luaran itu adalah menyimpan nilai-nilai kolom luaran
menyimpan nilai kolom luaran ke dalam array Y. Jadi kolom-kolom luarnya disimpan ke array Y. Sebagai target. Oke, yang berikutnya adalah membagi data ke dalam training set dalam random state dan konsisten. Jadi fungsinya adalah yang pertama adalah kita harus membagi dulu from sclaren trend space split dan import trend test split. Jadi ini mengimpor fungsi trend split dari pustaka digunakan untuk membagi data. Jadi untuk membagi data ya, data ini. Dan yang berikutnya adalah xtrain, xtest, ytrain, ytest. Sedangkan trend test split. Jadi bisa dibilang adalah membagi dataset ke dalam 25. Jadi ini adalah seperti membagi-bagi dataset ya. Oke, yang berikutnya adalah fitur scaling. Jadi apa itu fitur scaling? Fitur scaling. Oke. Yang pertama adalah from scaling processing. Jadi kita harus mengimport dulu standar scaling ya. Mengimport standar scaling dari pustaka scaling digunakan untuk menstandarkan fitur dengan menghilangkan rata-rata dan menskalakan ke variasi unit. Jadi seperti itu ya. Di standar scaling adalah membuat objek standar scalar. Berikutnya adalah achieve transport dan test achieve transform extend. Menstandarkan data jadi seperti menstandarkan data. Jadi menstandarkan data tadi extend achieve seperti itu menghitung rata-rata standar deviasi dari extreme lalu mengaplikasikan transfer untuk menstandarkan data training. Yang X-test itu adalah transfer hanya mengaplikasikan transformasi yang sudah hitung dari data training ke data testing tanpa menghitung ulang rata-rata dan standar deviasi. Baik, berikutnya adalah membuat model regresi logistik dari trendset. Jadi kita membuatnya. Yang pertama adalah kita harus dulu mengimport dulu scaling dari model dan logistik regression. Regression ini dari model logistik random jadi step 0 trend tadi x trend y trend. Oke. Yang berikutnya adalah memprediksi hasil model ke test set. Jadi kita memprediksi dulu hasil model ke test set. Jadi y-pred menggunakan model register logistik yang sudah dilatih untuk memprediksi label dari uji coba X. YouTube X. Yang berikutnya adalah membuat Confucius metric dan menghitung akurasi. Kita membuat dulu Confucius metric dan menghitung akurasinya. Yang pertama, kita harus mengimport dulu scalar metric ya, import Confucius metric, akurasi score, classification report, jadi untuk evaluasi model dan perusahaan scalar. Yang berikutnya adalah CM Confucius metric y-test, y-print. Ini adalah membuat Confucius metric menggunakan nilai sebenarnya y-test dan nilai prediksi y-print. Confucius metric menampilkan Confucius metric. Yang kedua adalah akurasi menghitung dan menampilkan nilai akurasi modal, Yang ketiga adalah print classification report, y-test dan y-print. Menampilkan laporan klasifikasi yang mencakup matriks evaluasi seperti precision, recall, dan advanced score. Oke, yang terakhir adalah menampilkan hasilnya. Jadi from sclaren metric
import Confucius Metric Display ini adalah untuk menampilkan hasilnya ya. Ini berikutnya adalah Confucius Metric Display from predictions test different. Kita membuat dan menampilkan Confucius Metric menggunakan data aktual dan prediksi model different. VLT Show menampilkan grafik yang dibuat sebelumnya. Di VLT Show ini adalah untuk menampilkan grafik yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, mungkin itu penjelasan singkatnya. Sekarang saya akan mencoba menjalankan programnya. Oke, dari program ini sudah didapatkan hasilnya ya. Dan ini adalah hasilnya dengan akurasi 0,8. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.